Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Badelian Salim dengan NPM 2021-4350-1024. Saya mahasiswa Universitas Indah-Prasta PGRI. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari sistem SPK dengan metode AHP, yaitu Analytical Hierarchy Process. Saya menerapkan di PT Geraha Makmur Investama sebagai tugas akhir saya di tahun ini. Kita lanjut. Kita akan membuka yang namanya aplikasi SAM terlebih dahulu, lalu menjalankan apa ajanya di play, lalu MySQL-nya di play. Setelah itu MySQL, kita klik di bagian admin, itu akan muncul di bagian PHP MyAdmin. Setelah itu setelah ini sudah terbuka, untuk buat basis data baru, atau kita akan mengekstrak atau mengeluarkan project yang kita punya, itu dari sini. Klik dulu basis datanya, lalu tulis persis seperti apa yang kita punya untuk database sebelumnya. Lalu setelah masuk, kita punya database baru, lalu kita bisa import di situ dari file manager kita ke SAM-nya. Lalu setelah itu selesai, akan muncul importnya di bagian sini. Misal saya tadi udah import di DB PT Geraha MI, akan muncul di sini. Setelah itu kita klik dia, akan muncul di sini semua tabel-tabelnya akan terlihat, semua isiannya di sini juga. Setelah itu kita akan membuka yang namanya aplikasi NetBeans untuk menjalankan aplikasinya. Untuk aplikasi NetBeans-nya kita simpan di bagian saya punya draftnya itu ada di sini. Ini tadi sudah sama yang ada di PHP MyAdmin. Untuk DB nya itu DB PT Geraha MI. Sudah sama atau belum, kita cek. Jadi yang dipanggil tuh DB yang ini. Lalu kita close, kita ke bagian ini. Untuk membuka si project tersebut, kita harus bisa menambahkannya di open file. Kita cari filenya, tinggal kita open projectnya, dia akan muncul di bagian sini. Itu PT Geraha MI yang kita klik tadi. Kita mulai play. Untuk playnya kita run-nya di sebelah sini, run project. Kita lanjut. Setelah kita run si aplikasinya, project tersebut akan muncul ke bagian masuk. Ini
akan terlihat ada box pengguna dan box password. Kita isi dengan akunnya, yaitu admin saya sendiri, dan passwordnya juga saya buat sendiri. Lalu klik masuk. Muncul aplikasinya seperti ini. Aplikasi penipuan, ada logonya, ada tulisannya pengangkatan karyawan tetap di PT Gramah Investama dengan metode AHP. Lalu di sini ada master data, di sini ada pengolahan data karyawan, data kriteria, data subkriteria, ada exit. Untuk di pembuatan ada bobot data karyawan, bobot kriteria, ada bobot subkriteria, ada di metode AHP. Bagian selanjutnya ada proses perhitungan AHP, hasil perhitungan bobot, hasil perhitungan AHP-nya. Untuk laporan ini untuk print out semuanya, ada 4 print out nantinya. Oke, kita masuk ke master data dulu. Kita pilih ke pengolahan data karyawan. Di sini kita mengakses bisa menambahkan atau menghapus atau mengedit di bagian sini. Oke, kita buat contoh yang baru, karyawan baru. Oke, ini nomor ID-nya 1980012 karena yang sebelah saya itu jadi dipakai sama sendiri. Oke, namanya Jojo. Alamatnya Bogor. Batch-nya 4. Oke, tambah. Akan muncul pop-up data berhasil ditambahkan. Akan muncul di bagian bawah, Jojo. Oke. Kalau emang Jojo datanya ada yang salah atau ada yang mau diedit, kita bisa editnya. Tinggal klik si Jojo, akan muncul di bagian atas lagi. Tapi untuk di bagian ID itu nggak bisa diubah lagi karena harus dari awal, atau mungkin bisa dihapus dulu si Jojo-nya, baru bisa muncul data baru. Oke, misal Jojo salah di bagian alamat, misalnya orang Padang. Oke, kita klik simpan. Setelah diedit, klik simpan. Dia akan update. Data disimpan. Lihat Jojo. Di sini udah berubah, intinya Bogor, sekarang Padang. Oke, batch-nya sama. Oke. Setelah itu kita balik, masuk ke data kriteria. Oke, di sini ada nama-nama kriterianya dan ID kriterianya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kriteria. Bisa ditambahkan kriteria, bisa diisi. Untuk ID kriterianya diisi otomatis oleh sistem. Bisa diedit juga, bisa ditambahkan juga, bisa dihapus juga untuk kriterianya. Setelah itu di subkriteria, ini perbandingan antara semua kriteria dengan kriteria yang lainnya. Itu disebut skala kriteria. Oke, kita masuk ke pembobotan. Bobot data karyawan. Setelah tadi kita menginput Jojo sebagai karyawan di batch 4, itu alamatnya Padang. Untuk ID-nya itu udah tertera. Lalu untuk yang lain-lainnya ini sudah dinilai pembobotannya. Tinggal si Jojo sendiri yang belum dinilai. Oke, kita mulai pembobotan untuk si Jojo. Lihat untuk nomor ID dan namanya itu nomor Jojo. Oke, kita ke pembagian penilaian. Yang pertama itu kriterianya kinerja. Kita klik cukup. Oke, untuk tambah itu nilainya cukup. Untuk yang penilaian kedua itu pelayanannya Jojo itu kurang, bisa kita tambah. Oke, yang ketiga penilaiannya itu loyalitasnya kita tambah sangat baik. Lalu yang keempat kerjasamanya Jojo itu sangat baik, tambah. Oke, setelah itu yang kelima, setelah kerjasama kita nilai Jojo dari kedisiplinan Jojo itu cukup, kita tambah. Lalu
kedisiplinan yang terakhir itu ada kehadiran, nilainya itu baik. Oke, kita tambah. Oke, jika ada kekeliruan di bagian penilaian, bisa diedit atau dihapus jika diperlukan. Oke, misal di kedisiplinan ini Jojo salah nilainya, perhitungannya harusnya baik, bukan cukup. Oke, kita simpan, akan keganti sendiri, cukupnya terganti dengan baik. Oke, setelah itu kita close di bagian Jojo. Untuk yang lain-lainnya ini udah dinilai. Oke, untuk pembobotan, bobot kriteria. Ini pembobotan kriterianya, setiap bobotnya itu memiliki nilai-nilai yang berbeda dari setiap perhitungannya, perbandingannya atau skala dari kriteria. Oke, di sini juga sama, perbandingannya antara yang baik, sangat baik, atau yang lain-lainnya. Oke, di sini untuk nilainya. Oke, setelah dari perhitungan Jojo tersebut, kita proses ke menghitung semua nilai yang ada di bagian pembuatan tadi, yaitu di metode AHP, proses perhitungan AHP-nya. Oke, kita hitung, kita klik. Oke, akan muncul pop-up proses perhitungan selesai. Oke. Kalau kita balik lagi untuk hitung bobotnya, ini sudah otomatis nilainya karena dari awal sudah di set. Oke, di sini hasil perhitungan itu menjelaskan bahwa menjadi printout bayangan untuk misalnya yang sementara. Jadi kayak kita udah punya data, udah dinilai semua, masuknya ke sini. Kita bisa melihat secara reviewernya, hasilnya sebelum di print out. Jadi kalau memang ada kesalahan, jangan di print out terlebih dahulu dari pihak HRD maupun pimpinan yang lainnya. Oke, di sini terlihat oleh Badai itu mempunyai nilai yang sangat tinggi, sedangkan si Farel ini memiliki sedikit perbedaan. Oke. Untuk yang tadi Jojo itu ada di peringkat 5. Bahwasanya Badai itu lebih bagus daripada si Jojo dari yang peringkat 5. Oke. Farel ini yang kedua, dan yang ketiga ini Doni. Oke. Bisa kita print out ke lanjut ke menu laporannya. Untuk di menu laporan, kita ini ada laporan data karyawan. Oke, yang isinya itu ada logonya, ada namanya, ada alamat, ada judulnya juga, untuk laporannya, laporan data karyawan. Ini terlihat semua data-data karyawannya per batch atau nama-namanya sekalipun. Oke. Di sini ada waktu tanggal cetaknya, tepat, ada tanggalnya, hari Kamis, dimana tempatnya, adminnya siapa. Oke. Di sini bisa kita print out, save, print out, kita zoom in, zoom out, visual size segala macam. Oke, bisa di zoom out, zoom in. Oke, kita close. Oke, di bagian sini setelah itu kita lihat laporan kriterianya. Oke, di sini nomor kriteria sama seperti tadi. Untuk subkriteria juga sama seperti laporan kriteria. Oke, ini laporannya. Untuk print out-nya bisa dicek. Oke, lanjut untuk di menu laporan. Tadi di laporan subkriteria, sekarang perhitungan AHP-nya. Laporan perhitungan AHP itu adalah yang finalnya dari perhitungan semuanya, kayak subkriterianya, skala kriteria, atau dari
penilaian data karyawannya, semua masuk di perhitungan AHP. Jadi siapa yang nilainya tinggi itu bakal kelihatan di perhitungan AHP-nya. Kita tampilkan. Oke. Di sini terlihat untuk laporannya itu laporan bantuan pengangkatan dalam tetap dan tidak AHP. Ini nilai final dari beberapa orang yang sudah dinilai. Tadi Jojo itu dinilai, yang bayangan tadi dinilainya Jojo itu 5. Oke, dia peringkat 5. Sedangkan Bari itu masih di pertama. Betul berarti untuk datanya. Untuk perhitungan juga betul. Ada waktu cetaknya juga segala macam, dan di sini ada tanggalnya, siapa adminnya. Oke. Ini aplikasi penentuan pengangkatan harian tetap di diagram Akun Investama dengan metode AHP. Dengan demikian selesai. Jika ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Dalina Salim, mahasiswa Universitas Indraprasta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.